Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri dan sejarah dari Tugu Golong Gilig Yogyakarta, atau yang sekarang biasa dikenal dengan sebutan Tugu The White Pal atau Tugu Pal Putih Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar sobat-sobat misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri dan sejarah yang menarik serta terbaru pastinya. Pada tayangan kali ini mungkin bagi sobat misteri sudah banyak yang tahu dan mengenal serta mendengar tentang Tugu Yogyakarta. Sebuah bangunan tugu berwarna putih yang telah menjadi ikon keistimewaan kota Yogyakarta ini. Lokasinya berada di persimpangan 4 Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Utomo, Jalan Diponegoro, dan Jalan AM Sangaji, Gowongan, Jetis, Yogyakarta. Tugu Pal Putih atau yang dulu dikenal dengan nama Tugu Golong Gilig ini tepatnya berada di bagian utara dari Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tugu Golong Gilig yang memiliki aura magis ini merupakan bagian dari filosofi garis sumbu imajiner yang terbentang dari Laut Selatan melewati Panggung Krapyak, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Tugu Golong Gilig hingga sampai ke Gunung Merapi. Karena bentuknya Tugu Golong Gilig yang panjang dan berwarna putih, pada zaman dahulu orang-orang Belanda sering menyebutnya dengan The White Pal atau Tiang Putih, dan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang menyebutnya dengan sebutan Tugu Pal Putih. Tugu Golong Gilig dibangun oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama setelah 1 tahun berdirinya Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang tepatnya pada tahun 1756 Masehi. Tugu Golong Gilig dibangun dengan mengandung makna filosofi kepemimpinan Jawa yang dijadikan sebagai monumen peringatan persatuan antara raja dengan rakyatnya dalam melawan pemerintahan Belanda pada masa itu. Bentuk awal dari bangunan Tugu Golong Gilig berbentuk silinder atau golong, dengan di bagian atas atau puncak tugu berbentuk bulatan atau gilig dengan ketinggian bangunan 25 meter, sehingga pada waktu itu banyak dikenal dengan sebutan Tugu Golong Gilig. Pada bangunan tugu yang berbentuk golong gilig dan beraura magis tersebut terdapat sebuah tulisan mantra yang berbunyi Nyawiji Greget Sengkuh Tan Keno Mingkuh, yang memiliki arti dan makna sebuah semangat persatuan antara sultan dengan rakyatnya dalam melawan penjajah. Tugu Golong Gilig juga merupakan sebuah simbol dari filosofi Jawa manunggaling kawula lan Gusti, yang bukan hanya berarti menyatukan rakyat dengan penguasanya, tetapi juga menyatukan manusia dengan kehendak Sang Penciptanya. Pada zaman dahulu, bulatan atau gilig yang berada di atas puncak tugu biasa digunakan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama sebagai titik fokus pusat pandang saat beliau sedang melakukan meditasi atau sinawaka di bangsal Manguntur Tangkil atau ruang tahta yang berada di sisi inggil utara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6,
tepatnya pada tanggal 10 Juni 1867 Masehi atau 4 Sapar tahun 1796 Dal Jawa. Di Yogyakarta telah terjadi sebuah gempa bumi tektonik yang berskala besar. Pada saat itu di Yogyakarta banyak sekali bangunan-bangunan yang roboh dan runtuh. Salah satu bangunan yang runtuh tersebut adalah Tugu Golong Gilig Yogyakarta. Dan peristiwa ini kemudian dikenang dalam Candra Sengkolo yang berbunyi obah terus pitung bumi, yang artinya 7 bumi terus berguncang. Dengan runtuhnya Tugu Golong Gilig yang beraura magis dan menjadi simbol semangat persatuan antara raja dengan rakyatnya dalam melawan penjajahan inilah yang kemudian dijadikan kesempatan bagi pemerintah Belanda untuk merubah bentuk fisik dari Tugu Golong Gilig dengan tujuan untuk memecah aura magis dan menghancurkan simbol filosofi yang terkandung di dalam Tugu Golong Gilig tersebut. Di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, Tugu Golong Gilig pun akhirnya dibangun kembali dan diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1889 Masehi. Di dalam pembangunan renovasi tugu ini telah merubah bentuk tugu dari yang semula berbentuk golong gilig menjadi berbentuk persegi dan berujung lancip. Selain itu, ketinggian tugu yang semula 25 meter kemudian berubah menjadi 15 meter saja. Perubahan desain bentuk fisik tugu yang baru ini merupakan sebuah strategi pemerintahan Belanda untuk menghilangkan simbol kebersamaan raja dengan rakyatnya yang ditunjukkan pada bentuk fisik desain tugu yang sebelumnya. Mantra yang terdapat di bangunan Tugu Golong Gilig pun pada bangunan tugu yang baru diganti dengan sebuah prasasti di setiap sisinya. Dan keempat prasasti tersebut merekam tentang siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan kembali tugu tersebut. Keempat dari prasasti tersebut yaitu: di sebelah bagian barat terdapat prasasti yang berbunyi Yasan Dalem ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping 7. Dalam prasasti ini menunjukkan bahwa tugu tersebut dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Kemudian di sisi bagian timur terdapat prasasti yang berbunyi ingkang mangayuh bagyo kerson dalem Kanjeng Tuan Residen Y Mulemester. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Residen Yogyakarta Y Mulemester waktu itu menyambut baik pembangunan tugu tersebut, dan dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda tidak terlibat dalam pendanaan renovasi Tugu Yogyakarta. Lalu di sisi bagian selatan terdapat prasasti yang berbunyi Wiworo Harjo Manggolo Projo kaping 7 Sapar Alit 1819. Wiworo Harjo Manggolo Projo merupakan sangkalan yang menandai selesainya pembangunan Tugu Golong Gilig yang baru. Wiworo memiliki arti gerbang dan mewakili angka 9. Harjo memiliki makna kemakmuran dan mewakili dari angka 1. Manggolo memiliki makna pemimpin dan mewakili dari angka 8. Sedangkan Projo memiliki makna negara dan mewakili angka 1.
Dari semua makna dan arti tersebut dapat dirangkum bahwa perjalanan untuk menuju gerbang kemakmuran dimulai dari pemimpin negaranya. Sedangkan di sisi bagian utara terdapat prasasti yang berbunyi pakaryanipun sinembadan patih dalem Kanjeng Raden Adipati Danurejo ingkang kaping gangsal kaundagen dening Tuan YPF Van Brussel Opsiter Waterstedt. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan tugu dipimpin oleh Patih Danurejo V dan arsitektur atau desain tugu dirancang oleh YPF Van Brussel, seorang petugas dinas pengairan Belanda yang bertugas di Yogyakarta. Konon, menurut mitos yang ada, Tugu Yogyakarta ini pun dijaga oleh makhluk astra yang perwujudannya menyerupai dua orang prajurit keraton yang lengkap dengan persenjataannya, dan sebuah makhluk astra yang perwujudannya menyerupai seekor harimau kumbang. Marilah kita jaga warisan sejarah dan budaya luhur ini agar kedepannya Tugu Yogyakarta bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri dan sejarah yang ada di Tugu Yogyakarta ini. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan loncengnya agar tayangan jejak misteri, sejarah, dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa boten, sumangga terserah panjenengan.